Ridwan Dani Lasem dengan NIM 3212431010. Di sini saya akan membahas tentang bentuk lahan asal proses fluvial. Apa itu bentuk lahan asal proses fluvial? Bentuk lahan asal proses fluvial merupakan bentuk lahan yang terbentuk karena adanya proses aliran air, baik yang berkonsentrasi berupa aliran sungai maupun yang tidak terkonsentrasi yang berupa limpasan permukaan. Bentuk lahan asal proses fluvial memiliki 3 macam proses yang terjadi, antara lain yang pertama, erosi, merupakan lepasnya material dasar dari tebing sungai. Yang kedua, transportasi, terangkutnya material hasil erosi yang terbawa oleh aliran sungai. Yang ketiga, sedimentasi, akumulasi material hasil transportasi pada dasar sungai, dataran banjir, atau pada dataran tubuh air yang lain. Material tersebut yang berukuran besar akan diendapkan terlebih dahulu, baru kemudian material yang lebih halus. Gambar ini merupakan ilustrasi proses fluvial yang pertama, adanya penipisan. Zona penipisan merupakan zona di mana proses erosi terjadi. Proses ini terjadi pada hulu sungai. Yang kedua yaitu zona pengangkutan, tempat di mana proses transportasi terjadi. Dan yang terakhir ada zona pengendapan. Zona pengendapan adalah tempat proses sedimentasi terjadi. Pada zona ini banyak bentuk alam atau bentuk fluvial yang terbentuk seperti gosong sungai dan delta. Sejarah hidup sungai. Sungai muda, terjal, gradien besar, dan berarus sangat cepat. Kegiatan erosi sangat kuat, khususnya erosi ke bawah. Terdapat air terjun, penampang longitudinal tak teratur, longsoran banyak terjadi pada tebing-tebingnya. Sungai dewasa, pengurangan gradien sehingga kecepatan alirannya berkurang. Daya angkut erosi berkurang. Tercapai kondisi keseimbangan penampangnya atau grader, hanya cukup untuk membawa beban atau load. Terdapat variasi antara erosi dan sedimentasi, terus memperlebar lembahnya dan mengembangkan lantai dasar. Sungai tua, dataran banjir di bantaran yang lebar sungai biasanya mengembangkan pola berkelok atau meander, oxbow lakes, alur teranyam, tanggul alam, dan pundak-pundak sungai menunjukkan kondisi grader. 10 jenis bentuk lahan fluvial. Yang pertama, dataran aluvial, merupakan dataran yang terbentuk akibat proses geomorfologi yang didominasi oleh tenaga eksogen yang mempercepat pelapukan dan erosi. Yang kedua, dataran banjir, merupakan dataran yang luas yang berada pada kiri kanan sungai. Yang ketiga, tanggul alam, merupakan tanggul yang terbentuk akibat banjir sungai di wilayah dataran rendah yang berperan menahan air hasil limpasan banjir sehingga terbentuk genangan yang dapat kembali lagi ke sungai. Yang keempat, rawa belakang atau backswamps, merupakan bagian dari dataran banjir karena simpanan tanah liat menetap setelah banjir. Yang kelima, tipas aluvial, merupakan suatu onggokan material lepas berbentuk seperti kipas. Biasanya terdapat pada suatu dataran di depan suatu gawir. Biasanya pada daerah tipas aluvial terdapat air tanah yang melimpah. Hal ini dikarenakan umumnya tipas aluvial terdiri dari persediaan pasir dan lempung sehingga merupakan langsung pembawa air yang baik. Yang keenam, teras sungai, merupakan satu morfologi yang sering dijumpai pada sungai yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui proses yang terjadi pada masa lalu. Yang ketujuh, gosong sungai atau point bar, merupakan kenampakan morfologik yang umum pada sungai yang sedang mengalami
endapan pada bagian alurnya dan membentuk endapan gosong tengah. Karena adanya endapan gosong tengah yang banyak, maka alirannya memberikan kesan teranyam. Yang kesembilan, sungai meander merupakan bentukan kelokan karena pengikisan tebing sungai. Yang kesepuluh, delta merupakan bentang lahan asal sedimentasi sungai pada bagian hilir setelah masuk pada daerah base level. Pada saat aliran air mendekati muara seperti danau atau laut, maka kecepatan alirannya menjadi lambat. Akibatnya terjadi penggapan sedimen oleh air sungai. Pasir akan diendapkan, sedangkan tanah liat dan lumpur akan tetap terangkut oleh aliran air. Setelah sekian lama, akan terbentuk lapisan-lapisan sedimen. Akhirnya, lapisan-lapisan sedimen membentuk dataran yang luas pada bagian sungai yang mendekati